Mansuratul ahadits al-mukhtalifah, tebaran berbagai hadis yang bermacam-macam. Jadi enten bab wudu, enten bab manu, macam-macam. Hadis yang warni macam-macam. Tebaran hadis-hadis yang bermacam-macam. Pertama, ya Allah, tentang lamsul mar'atil ajnabiyah, memegang menyentuh perempuan lain mahram. Kita tahu fatwa ulama yang diikuti NU yang menyatakan itu membatalkan wudu, sementara banyak konco di luar NU mengatakan nggak apa-apa. Alasannya Nabi pernah mencium istri lalu sholat tanpa berwudu. Beda rame-rame kita klarifikasi di sini. Ya, timbang rame-rame. Kalau Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala jauh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, usaplah kepalamu, lalu basuhlah kakimu. Itu perintah wudu apa perintah mandi janabah? Perintah wudu apa perintah mandi janabah? Wudu. Wudu itu terkait hadas besar apa kecil? Ayat ini menyangkut hadas kecil. Auja'a ahadun minkum minal ghaib, atau baru datang salah seorang dari kamu, datang dari WC, pipis itu terkait hadas kecil atau besar? Wudu nopo mandi janabah? Wudu. Nah, ayat ini dari atas tentang wudu hadas kecil. Ketika menyebut WC, pipis juga hadas kecil wudu. Oke. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh itu dimaknai demek apa jima? Orang luar kan memaknainya jima. Saya kritik mereka. Kalau lamastum kamu maknai jima, demek rawopo, batal itu baru kalau jima. Ente dalam memahami ayat tidak linier atas tentang wudu atas kecil. Ketika menyebut WC, pipis juga atas kecil. Barang lamas tumunisa kaum maknai jima, bukan lagi atas kecil mas ini, tapi mandi jinabah. Ente menteri awal wudu, tengah wudu, bawah jinabah. Awal hadas kecil, tengah menyebut WC ya hadas kecil, lalu ini kau tafsiri jima berarti hadas besar. Sing bener iku aja ngono. Kalau konteksnya hadas kecil ya semuanya hadas kecil. Dan kalau hadas kecil lamasan demek bukan jima. Berarti pemaknaan yang pas aulamas tumunisa, atau kamu demek perempuan. Jadi demek tok wis wajib wudu. Menurut mas, saya jawab yang HTI, yang PKS, yang LCI, sebagian yang Muhammad, ya, yang ngotot-ngotot itu dimaknai jima. Lek mau maknai jima, malih hadas gede. Padahal ayat dari awal itu konteksnya tentang hadas kecil. Jangan menafsiri yang sampai keluar dari konteks. Oke. Lagi pula Quran itu luar biasa. Kalau demek itu maknanya demek, itu milih fi'il yang gak ada tasdidnya. Lamastum, landai aja. Kalau yang demek maknanya jima, dipilihkan fi'il yang ada tasdidnya.
Tasdid itu maknanya ditekan kuat. Tasdid. Ini maknanya demi. Makanya tanpa tasdid lamastumun nisa. Tapi dalam bab tolak cerai, ya, idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna. Jika kamu ceraikan istri-istri sebelum sempat kamu sentuh. Apa maksudnya? Pegatan padahal belum jima. Karena nyentuh di situ maksudnya jima, Allah pilihkan fi'il mas saya masuk, tamassu, pakai tasdid. Dalam bab dihar itu nyentuh maknanya jima, makanya dipilihkan fi'il yang ada tasdidnya. Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Ya kan? Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, sumpah demi Allah, aku enggak kate jima kon. Bagi kami kon wis tak anggap ibuku dewe. Kalau kami enggak akan menjima istri ibuku, jangan harapkan aku menjima kamu. Kamu wis tak anggap koyo ibuku. Itu namanya dihar. Summa ya'uduna lima qalu. Lalu mereka ingin mencabut dihar yang kadung diucapkan itu. Kepingin kumpul padahal kadung sumpah serapah. Apa kata Quran? Fatahriru raqabatin. Wajib memerdekakan budak min qabli ayyatamassa. Sebelum suami istri itu saling bersentuhan. Persentuhan di sini maknanya jima apa demek biasa? Masa arep demek tok dihukum merdekane budak. Karena di hari itu sumpah nggak akan menjima istri, maka yang dimaksud demek itu ingin menjima istri. Nah, ketika Quran menyebut demek yang maknanya jima, makanya dipilih fi'il yang ada tasdidnya, ya tamassa. Di sini nggak ada tasdidnya, lamastum. Makanya jangan dimaknai jima dalam bab wudu ini. Paham? Kalau dalam bab dihar silahkan dimaknai jima, memang ada tasdidnya dan konteksnya memang jima. Nah, secara uruf kalau nyentuh maknanya demek itu nggak usah tasdid, nggak usah ditekan bisa. Demek bojomu demek tok kan nggak usah ditekan wis iso demek. Tapi lek sampean pengen jima bojomu nggak ditasdid nggak iso. Kandangnya ada. Iso andi menjima bojo tanpa ditasdid. Bisa pernah? Terang nate ya. Makanya ketika Quran ingin menyebut kalimat demek yang maknanya jima, diambilkan fi'il yang ada tasdidnya. Memang secara umum nggak mungkin jima tanpa Tasdid. Kecuali manten anyar, ya tetap ditasdid. Manten anyar tas akad nikah, tasdidnya cukup satu. Tamassuh. Manten lawas, berkarangan, suwe-suwe mendihar, wis padha duwe tasdidnya pakai mat lazim harfi mutaqol. Min qabli ayyatamas. Apa manten tua ini? Ngerti gimana? Ngerti berapa? Mulai Gusti Allah milih kata supaya pas dengan maknanya. Jadi maknanya ngawur. Malah nggak pas. Rawaina fi sahih Muslim. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah mengucap, tafaqqatu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW. Siti Aisyah itu istri yang begitu kangen, cinta banget dengan Kanjeng Nabi. Sementara Nabi karena punya istri banyak, Aisyah harus bersabar nunggu giliran. Konde senajan jenom karepe bendino ping 5. Enggak gelem kudu seping 5 dino ping siji lah kunjungku. Oke. Begitu datang giliran Aisyah, enggak menyia-nyiakan kesempatan. Wis lawan kunci iki bodohku rek. Jangan sampai lepas iki jatahku semalam suntuk. Wong jeneng wong kelon-kelonan kan yo turu. Barang Aisyah nglilir, lek ka ono bojoku ngene. Satu malam Aisyah kehilangan Kanjeng Nabi. Namanya orang perempuan langsung cemburu curiga. Oh nanti nengok di mana? Suatu malam saya kehilangan Kanjeng Nabi. Enak-enak kelon-kelonan gilir kada bojoku hilang. Kira-kira piye lek sampeyan? Boleh ora? Boleh. Boleh mana? Ternyata Aisyah juga begitu. Nabi hilang langsung boleh lampu mati fatah hassasku. Kemudian saya gerayah-gerayah nanti masih fatah hassasku. Saya gerayah. Apa gerayah-gerayah bahasa Indonesia? Meraba-raba itu barang yang diraba sudah ada. Ini meraba-raba. Ini sing golek-golek iki. Gerap. Apa itu bahasa Indonesia? Kau no. Keraya. Fa'idha huwa raqi'un aw sajidun. Ternyata Nabi sedang sholat dalam posisi lek enggak ruku atau sujud. Maka ibu-ibu ojo gampang curiga suudon nang garwane. Lilir garwane kalau orang ajar ning mbokno iki. Kusnudono paling bojoku tahajud ning masjid ngono. Iki lho kadung dicurigai iki bae sholat. Ya. Ojo gampang suudon Bu. Alhamdulillah bojoku ka ono muga-muga iktikaf ning. Ngono lho. Ojo pikirane langsung wah nek kok nom. Nah bapak-bapak lek bojomu wis manut husnudon gak gampang suudon gak gampang menfitnah. Jangan sia-siakan kepercayaan itu. Bojomu nganggep sama iktikaf yo iktikaf tenan. Ojo mumpung bojoku kena dihapusi rek. Temuni Mas iktikaf. Ngopi. Ayo Kanjeng Nabi ini lho. Hilang ternyata sholat. Yaqulu sambil Nabi berucap dalam sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa Anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Hadis ini oleh beberapa orang di luar NU dijadikan dalil bahwa istri demek suami kau popo. Jadi lampu mati Aisyah geraya-geraya, lu masih sholat. Kan di demek Aisyah kan Nabi. Ternyata Nabi tetap melanjutkan sholat. Berarti suami di demek istri nggak batal. Nabi tetap melanjutkan sholat. Jadi hadis ini oleh teman-teman di luar NU dipakai dalil demek suami istri gak apa-apa. Paham? Kita jawab, nggak mesti begitu Mas. Hadis ini kalimatnya mutolib.
kalimatnya bimbang. Mbu yo jenenge lampu mati Mas. Tak demek tak kerayangi. Lek gak pas sujud yo ruku. Andai ternyata yang benar kalimat ruku, maka sing kedemek iso-iso jubahe sarunge. Paham? Kecuali kalau ada kepastian kedemek itu pas sujud. Mungkin sing kedemek sirai atau kelamaan. Jadi hadis ini tidak memberi kepastian Aisyah pasti demek kulitnya Nabi. Iso-iso kedemek jubahe lek pas ruku, bisa juga kedemek sirai lek pas sujud, atau pas sujud pun mungkin nyuwun sewu kedemek kelamaan. Senyampang tidak memberi kepastian mesti demekan kulit, maka tidak bisa dipakai hujah, tidak bisa dipakai dalil suami istri demekan kau. Paham diri? Ayo tetap kembali pada lafaz Quran aula mastumun Bisa. ini dengan kudu paham sebab kono dalile yang ini kok jawabnya ngono kuwi paham tadi? Nah kadang anak sampean sekolah dengan SMP guru agamanya Muhammad, iya SMA guru agamanya Muhammad, keterangannya ngono kuwi. Dan Pak ya, sore Pak guru rampokon demek lu dalile. Sampeyan kudu iso. Nah, iku durung mesti demek kulite le. Iso-iso sing ketemek coba. Betul. Yang nomor 2. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam habbala ba'dha nisa'i, bahwa Nabi mencium sebagian dari para istrinya. Aisyah maksudnya sing dicium. Tsumma kharaja ila shalah. Setelah mencium, Nabi kemudian keluar untuk ngimami sholat. Garis bawah, walam yatawaddo, tanpa berwudu. Habis cium istri, sholat tanpa wudu. Ini juga mereka pakai dalil tuh, kapopo. Jadi suami istri ambung-ambungan bareng ngono, sholat Nabi yang ngono kuwi kok tanpa wudu. Malah syukur-syukur dini hati yo hajar aswad. Saat durunge sholat ngimami ngambung bojo dengan niat nyium hajar aswad. Pas bojomu ireng pisan. Kenapa kita nggak pakai hadis ini? Padahal hadis ini nyata menerangkan Nabi cium istri lalu sholat tanpa wudu lagi. Akhrajahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa dha'afahul Bukhari, namun sayang didhaifkan oleh Imam Bukhari. Jadi ojo ngotot-ngotot Mas, hadis itu ngotot ae. Deal ya? Ini keterangan di kitab hadis Bulughul Maram. halaman 16. Nomor urut 76. Nah, cara wudhu teman-teman di luar NU itu mereka mengajarkan wudhu ngusap kepala sekali. Langsung sisa ngusap kepala itu untuk ngusap telinga. Jadi cara mereka ngajari wudhu pada murid-murid PPG itu begini. Mana dong? Sekali. Ping telu bid'ah. Kalau kita NU ngusap sebagian sah, diusap semua sah berdapat kesunatan. Sekali sah, 2 kali sah, ping telu sah berdapat kesunatan. Kamu dong. Terus ngusap telinganya, ngambil air lagi. Ini wis ping telu, baru giliran ngusap telinga, yang keran mana? Kalau mereka ngusap telinganya langsung terserah, itu urusan mereka.
Tapi lantaran kadang mereka mengatakan, woi, usap sirah ping telu bin kalau dalile, nah ini harus dijawab. Ben umat nggak bingung. Dan uploadan yang perlu dijawab juga. Apa pemerintah itu nggak pernah memperhatikan pesantren? Jangan pilih presiden yang nggak pernah memperhatikan pesantren. Ojo mas. Halo. Diakui santri sebagai bagian dari komunitas, bagian dari bangsa yang nggak bisa disepelekan. Itu zaman pemerintahan sekarang. Ada hari Santri. beberapa kiai termasuk Kiai Hasan diakui perjuangannya, diterbitkan menjadi pahlawan Nasional. Begitu juga Kiai Wahab. Itu zaman era sekarang. Halo. Nggak apa-apa kan nyoblos tapi sing jujur, ojo petenang. Ada sekian banyak pondok dihadiahi SMK mini. Di pondok itu supaya santri bisa sekolah SMK, ada program SMK mini di pondok-pondok itu di zaman sekarang. Ada ratusan pondok mendapat BLK, Badan Pelatihan Hari Latihan Kerja. Bahkan 1.000 lebih. Kemarin lusa beberapa kiai koordinator dari Malang, dari mana-mana dipanggil Menteri Tenaga Kerja untuk proses pencairan itu ya di zaman sekarang. Ini yang diakui sarjana S1. Asal dinya itu ketat, disiplin dalam menerapkan kurikulum, disiplin dalam memberi nilai ojo sembarangan. Ketika Lirboyo sudah dianggap disiplin, tamat Lirboyo itu ijazahnya sama dengan S1, SAG. Nanti tamatan Lirboyo melanjutin S2, bukan S1. Pengakuan pada pesantren itu zaman sekarang. Mundur mas, pemerintah nggak memperhatikan pesantren. Hisab belum besok. Ada sekian banyak pesantren dapat bantuan rusunawa. Selama santri dulu, selama pondok kita di Banyuwangi ada, di mana-mana ada. Saya tahu di Indonesia ada. Malah saya ketua NU aja nggak dapat. Tapi kan menang aja. Katimbang untuk pondok saya mending yang saya matur begitu. Tapi saya jujur bahwa pemerintah sekarang sedikit banyak juga memberi perhatian pada pesantren. Perkara durung maksimal, apa presiden yang lain maksimal. Allahumma shalli ala sayyidina. Tanda orang dengki, iri, hasud, sakit hati. Itu lek ono sing diiri ku sukses, jasane akeh. Ditutupi, enggak diungkap. Tapi salah dia diudal. Itu tandane wong loro ati. Nah, lek ono wong loro ati ngejak omong-omongan debat ra usah dilateni. Dalil sak krenjang ra ono gunane. Nuruti weteng sak piring wareg, nuruti nafsu wong loro ati telung tregak. Ini nyoblos nggak nyoblos urusan PWNU nggak boleh, coblos Kiai Ma'ruf nggak boleh ngomong. Hanya kami bisa menganjurkan yang jujur, yang amanah, yang amanah. Ojo tukak goro, ojo tukak fitnah. Menurut. Jadi kalah menang gak dosa ngono. Ya. Itu nek karep kula. Sampeyan pengin tahlilane ilang,
Ahlussunnah ilang, besok-besok wiritan dilarang, monggo milih calon presiden yang diusung oleh partai Wahabi. Gampang. Ya lah. Pengen tahlilan lestari, Ahlussunnah lestari, maulidan lestari, dukung kekuatan politik yang pro Ahlussunnah wal Jamaah. Aku ora oleh nyebut, boleh ono dhewe. Pokoknya belum ibu, kalau pengen NU ini mati, kiai, sakarepmu wis. Tapi terang-terang ono mati rata celawat. Ora-ora. Bismillahirrahmanirrahim. Enten boten dalile ngusap sirah ping 3. Kalau mereka hanya sekali. Rawa telah meriwayatkan sapa muslimun Imam Muslim. Anna Utsman setuhune Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu iku qala dawuh sapa Sayyidina Utsman. Dawuh ngene, para sahabat murid-muridku, ala urikum apa gelem sira kabeh tak dudohi, tak weni weruh wudu Rasulillah, tata carane wuduke Rasulullah. Sampeyan gelem tak dudohi Nabi wuduke apa? Purun. Tsumma tawaddoa, banjur Sayyidina Utsman wudu nyontoni wuduke Kanjeng Nabi. Salasan masing-masing 3 kali. Aja marani pisan sah, ping 3 sah plus sunnah. Sing benake melo NU. Jujur. Enggak ngapusi kan? Ono pengumuman Rois Suriah PWNU Jawa Timur dukung salah satu calon presiden. TV bisa. Padahal Rois Suriah Mbah Anwar lu seumroh. Iya. Ngapusi tapi kurang canggih. Pek sing canggih ngono iku ngapusi nyuting rapat, ya. Rapat NBW disuting ono Kiai Anwar ono Marzuki ono Gus Ali rapat. Mari ngono digawe berita bohongan, ini rapat PWNU Jawa Timur memutuskan dukung calon ulang ngono. Jadi iki ra ono uploadane. Kok yo ora ro ngono lek Mbah Anwar sik umroh piye. Ora kapok-kapok. Ngapusi lho kok ora kapok-kapok. Gawean ya. Napa? Gawean ya. Malah ketara balule lho. Balul protap. Jare aku bodoh ya bodoh tapi tutupono. Bodoh diudal. Malih konangan. Muga-muga diparingi hidayah. Amin. Warawal hakim wis ngriwayatake sapa al-hakimu Imam Hakim min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi, mengenai gambaran deskripsi wudu'e Kanjeng Nabi. Hadis tentang gambaran wudu'e Nabi. Piye? Annahu setuhune Kanjeng Nabi iku tawaddu'a wudu sapa Kanjeng Nabi, carane sama sahabatul musab sapa Nabi udunaihi telingan lorone Nabi diusap bimain kelawan banyu di banyu sisane musab sira apa dijipone banyu liya. Nabi musab telinga bimain kelawan banyu ghairil ma sakliyane banyu alladzi masahabi roksa, alladzi masahakan musab sopo Nabi bi kelawan banyu mau aroksa sirah.
Nabi ngusap telinga dengan air, bukan air yang tadi dia gunakan ngusap kepala. Berarti ngusap telinga ambil lagi. air baru. Ini oleh wudu. Iya, untuk Ngene langsung apa njupuk banyu maneh? mendet Yo maneh. lho, Kanjeng Nabi yo ngono kuwi yo. Makane melok NU ae. Beres. Najan raruh dalile tibake padha Kanjeng Nabi. Beres. Karo dalane tapi moro-moro teko krana manut supir sing amanah jujur pengalaman. Karo carane moro-moro teko wis beres. Timbang ra gelem manut golek dalan dhewe tibake sasar tambah ra teko. Mending bodoh manut tapi teko. Timbang keminter tambah Sasar. Din sokeh pora iki. Sokeh apa enggak ini? Kan mesti ngono pertanyaan ya. Sokeh pora. Qala dawuh sapa al-Hafidz Al-Dhahabi. Ini yang memang ahli al-jarh wa ta'dil. Kritikus hadis. Katanya si kritikus hadis ini sahih. Hadis yang menerangkan Nabi ngusap telinga dengan air baru itu hadis sahih. Sokongane wong akeh. La yajuzu an yamassal Qur'ana illa tahirun. Ora wenang demek Qur'an kejaba wong kang suci. Suci apa? Suci jerone wis iman Islam tauhid ora kafir ora musyrik. Jadi wong non muslim penyembah berhala macam-macam nggak boleh kita biarkan membawa Quran. Syaratnya kudu suci termasuk suci akidai. Suci kahanane. Wis Islam tapi tangane mari berlepotan karo telek lencung. Karo taek bareng. Tangan akeh taek dadak demek Quran. Ya ora oleh senajan wis Islam. Dengan Islam kau suci akidahmu, tapi nyatanya tanganmu najis ora oleh. Hati suci akidah la ilaha illallah, tangan suci ka ono teleke, tapi mari jinapat kumpul bojo jeteh durung adus gede ya gak oleh Mas. Batal wudu durung wudu, jenenge tetap durung suci dari satu sisi. Wis suci akidahnya oke. Suci tangannya kalau teleke oke, tapi kurang satu, harus status suci dari hadas. Suci dulu nih, baru boleh megang bawa Quran. Wala yaqra'uhu lan ora kena maca ing Quran. Sapa sing ora kena maca Quran? Junubun wong kang jinabah. Auha itu utawa wadon kang ada yang tanya orang perempuan kok tidak diberi tak Kiai haidotun mestinya kan lek lanang haidun lek wong wedok haidatun. Kenapa di sini kok wedok haidun kok tidak haidatun? Karena yang head mesti wedok. Ka ono wong lanang head. Diberita itu untuk menandai membedakan iki lanang po wedok. Lah krono sing hamil sing head mesti wedok, enggak perlu diberita marbutoh penanda muannas. Oh enggak usah ditandai lu jelas wedok. Halo. Maryam ini lanang po wedok kira. Maryam itu lanang po wedok. Ya jelas wedok. Enggak perlu ditambahi Maryam itu tinggal wis nyoto kowe kurang kaya namanya kurang pengayaan. Dalilin di ora oleh demek kejaba sing suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ora kena demek Quran kejaba wong-wong sing wis padha sesuci. Para rawuh menurut orang di luar NU
nggak boleh menyentuh Quran kecuali para malaikat yang disucikan. Mutahharun itu menurut mereka malaikat. Quran yang dimaksud kata mereka Quran yang di Lauhul Mahfuz. Jadi tafsir ayat ini menurut teman di luar NU nggak bisa menjamah menyentuh Quran yang di Lauhul Mahfuz kecuali malaikat yang disucikan. Malaikat yang suci. Ayat ini nggak menyangkut hukum memegang Quran yang di dunia. Ayat ini menurut mereka tidak menyangkut hukum boleh tidaknya memegang Quran yang di dunia. Sebab ayat ini maknanya menurut mereka nggak bisa menyentuh Quran yang di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat yang suci. Nah, saya nggak membantah, cuma boleh dong tukar pikiran. Kalau memang yang dimaksud Quran yang di Lauhul Mahfuz, mengapa setelah itu kok ada kalimat Tanzilum mir Rabbil Alamin? Quran yang sudah diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Loh muni ini loh Quran yang sudah diturunkan. Berarti ya Quran yang Madura loh. Quran yang Jawa, Quran yang ada di dunia. Ada kalimat Tanzilun. Ngapain kamu sih mikir Quran yang di Lauhul Mahfuz? Lalu kalau kau sebut kecuali para malaikat yang suci, jangan-jangan kau menganggap ada malaikat yang tidak suci. Terus lain kalau kami maknai kecuali manusia yang suci. Memang ada manusia yang belum bersuci, tapi malaikat yang suci. Masa ono malaikat yang tidak suci? Suci kan? Makanya melo Jadi menurut Quran, nyentuh Quran harus pakai wudu suci. Dalilnya ini. Ayat ini apa menyangkut Quran di dunia? Ya, karena ada kalimat Tanzilum mir Rabbil Alamin. Paham lah? Ini penting mas, ilmu nakal ini. Kok ilmu nakal? Jadi rasional itu penting. Nah, berikutnya kalau ini hadis Nabi dawuh tentang Quran yang ada di Yaman. Jadi Nabi membuat aturan-aturan yang itu harus diterapkan gubernur yang ditugaskan di Yaman. Aturan yang dibuat Nabi itu menyangkut rincian tentang zakat, rincian tentang hukum had jinayah, nyolong ketok tangan, kalau nyolongnya dan jumlah sekian. Dan ada lagi tambahan, Allah yamassal Quran illa tahir. Sungguh nggak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Halo. Ini surat Nabi ditujukan ke gubernur Yaman. Yaman ini dunia apa langit? Yaman ini dunia apa langit? Lek Yaman dunia, Quran yang dimaksud Nabi itu Quran yang dunia apa Quran Lauhul Mahfuz? Ya Quran yang dunia. Bagi yang tetap ngotot yang dimaksud Quran yang di Lauhul Mahfuz dipegang oleh malaikat yang suci. Ada dalil lain mas. Nabi juga membuat aturan Quran yang di Yaman itu nggak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Lalu bukan Quran utuh, ketika itu belum ada mushaf Quran utuh. Mungkin ada orang punya lembaran tulisan sak lembar, 2 lembar. Memegangnya harus suci. Berikutnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Bahwa orang jinabat, orang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari
tidak boleh membaca Quran sedikit pun. Sinten sehingga aturannya tadi. Sahabat rumah. Sinten? Niki Kanjeng Nabi kayak aturan wong Cinapat, wong Khet gak oleh maca Quran. Makanya teng NU ini itu. Nah kadang-kadang lek guru agama non NU kan ngajang tafsir hadis siswi itu tetap dipaksa maca Quran. Alasan ini pelajaran yang darurat. Kalau pelajaran untuk ngetes lancar tidaknya anak ini baca Quran, fasih tidaknya anak ini baca Quran, kain jaga ini onok murid sing hek, kawakno tibaan dulu. Bukan mau tibaan sing hek, sakit pakai mau tibaan ini. Fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara. Kayak mau Quran. وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Tapi ora usah. Shadaqallahul azim. Dari situ guru tafsir itu tahu anak ini lancar, anak ini fasih, anak ini tajwid, anak ini tartil. Enggak perlu arek dipaksa maca Quran. Jadi guru ini rodok cerdas dikit lah. Rodok cerdas mencari jalan ke keluar. Konten pertanyaan kados simbol-simbol NU, simbol Muhammadiyah niku menawi kelungguhan terus pundi angsa nomor mboten. Kalau secara umum tidak dianggap pelecehan maka mboten napa-napa. Saking cintane jenengan teng NU damel karpet, damel sajadah gambar NU. Saking cintane jenengan teng Ka'bah damel sajadah ono gambare Ka'bah. Pengajian pas gambare Ka'bah kelungguhan. Menghina Ka'bah mboten. Sama sekali enggak ada maksud melecehkan Ka'bah. Mboten. Paham nggih? Mboten napa-napa. Engko moro-moro difatwakan. Sajadah gambar Ka'bah haram, sajadah gambar masjid haram, karena kalau dipakai sajadah kadang ditunggu kadang dicek barang, berarti melecehkan masjid simbol syiar Islam. Ini gambar masjid. Padahal ini niat awalnya niat syiar. Engko malah mau gambar wong ayu-ayu. Apa? Iki mesti kula lungguh iki ya kula itu tak hina-hina gambar gak kena. Suwe-suwe salat gak situ menghina-hina. Nyawa. Jadi pakai ukuran uruf, pakai ukuran umum, mboten niku masuk kategori penghinaan apa enggak. Mboten. Dengan seneng NU. Kayak kelambi kuwi ngene berarti gambar NU. Nah jeneng umpama neng jetik di ucap-ucap neng nisor. Iku piye kuwi gambar NU kok diucap-ucap neng nisor. Sama sekali enggak ada maksud pelecehan. Kecuali kalamul jalalah, ismu jalalah. Allah Al-Karim Ar-Rahman itu harus benar-benar dihormati. Nafbut du'a ba'dal adzan
wa qabla iqamah. Disunnahkan yang berdoa setelah azan dan sebelum iqamah. Lah donga niku biasa dilakoni. Rabbana atina fid dunya hasanah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ya. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Lagunya masuk ngono. Iki lagunya. Oh, gini. Amantu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa minallahi ta'ala subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ndonga dilakoni. Ndongane sambil menunggu lalu dinamakan pujian. Tentang memanfaatkan waktu setelah adzan sebelum iqamah timbang tuweh gawe ndonga. Dalil tentang dibolehkannya ndonga pakai lagu, dalil yang belakang dulu. Halaman 35 atau 36. Halaman 36. Nomor 10. Itu Kanjeng Nabi baca doa dilakukan dengan syair. Pakai suara keras. Riwayat Bukhari. Wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la shalaina fa anzilan sakinatan alaina. Doa oleh Nabi dilakukan pakai syair. Berarti doa biasa boleh, doa disairkan dilakukan boleh, dibaca sambil menunggu iqamat boleh. Lalu namanya pujian. Orang lain ngomong pujian kalau dalile. Taman kono iki tutup pujian. Iki ndonga timbang doa sambil menunggu iqamat. Lah kok dilakoni jenenge pujian? Niru Kanjeng Nabi, pernah juga Nabi berdoa pakai lagu syair. Riwayat Bukhari sokeh. La yuraddu ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Berarti dia mumpung nggak ditolak, ndang dongo kok malah haram gitu. Jadi waktu sebelum iqamat untuk doa sangat mustajab, nggak ditolak. Ayo ndang dongo intihazan lil fursah, memanfaatkan kesempatan. Hadis sahih ini saya ambil dari Jami'us Shahih Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban. Berikutnya ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu Mas diijabahin. Makanya berdoa.
mandi. Joko-joko tuwek barang iki. Donga sambil menunggu iqamah mandi Mas. Hadis riwayat 4 perawi. Sopo 4 perawi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 4 sekawan itu namanya rawahul arba'ah. Sokeh. Hadisul sahih. Berikutnya ya Umar Rafi' ila qumti ila salat fasabbihillaha asyran. Jika kamu hendak mengerjakan salat, bertasbihlah lebih dulu 10 kali sambil menunggu qomat. Disuruh apa? Tasbih 10 kali. Dia tasbih Subhanallah. Subhanallah. Wa halilihi asyran. Tahlillah 10 kali. La ilaha illallah. Wahmadihi asyran. Tahmidlah 10 kali. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa kabbirihi asyran. Takbirlah pada Allah 10 kali. Jadi kalau ada kalimat itu 10 kali, memang Nabi merintah sambil menunggu sholat, sambil menunggu iqamah, timbang doa. Lele ono hadise diarani bid'ah. Mosok sing ora ono hadise diarani sunnah. Lek ndonga tasbih diarani bid'ah. Mosok doa diarani sunnah iku piye? Lha wae ngowoh lho. Karo ngenteni komat. Suwe-suwe. Ngeces. Wastaghfiri asyron. Dan istighfarlah kamu 10 kali. Kadang-kadang di samping kita subhanallah alhamdulillah 10 kali, kadang kita istighfar 10 kali. Innallaha ghafurur Allah Allah kula nyuwun Suluan ya. Lagu suluan. Allah Allah kula nyuwun sakatai dosa kula dosa hari kelawan ingkang agung boten wonten ingkang saged ngapura boten wonten ingkang saged ngapura liyane kon moho agung iya iku Allah Man. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Oh enak Mas. Mari ngono bojone ngeteri kopi. Rasane iki ning sawah. Kuliah ning gubuk lho. Ketane karo kopi. Insyaallah. Cek penake urip ning jero. Dalam bimbingan Nahdlatul santai ayem oleh kan jalan berarti Pak ora bid'ah ono perintah fa in
innaki idza sabbahti de Ummu Rafiq, jika kamu membaca tasbih, qala Allah menjawab, hadzali, tasbih ini buat saya. Wa idza halalti, jika kamu baca tahlil de, qala Allah menjawab, hadzali, ini juga buat saya. Wa idza hamidti, jika kamu bertahmid de, Allah menjawab, hadzali. Wa idza kabbarti, jika kamu baca takbir mengagungkan Allah, Allah menjawab, hadzali, ini milik saya. Wa idza astaghfarti, jika kamu minta ampunan, ya Allah nyuwun ngapura, ya Allah nyuwun ngapura, Allah menjawab, wis tak ngapura. Gusti nyuwun ngapunten, Gusti nyuwun ngapunten. Qad fa'atu, wis tak lakoni. Kados laporan upacara. Lapor, saya minta ampun dan minta maaf. Kerjakan. Wis tak kerjakan. Rawahu Ibnu Sunni. Qala Ibnu Alam, ini dhaif apa enggak hadis ini? Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ahli cara wa ta'dil, ahli mengkritik sahih tidaknya hadis. Hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan, riwayatnya bagus, kuat, tidak dhaif. Keterangan ini diambil dari Al-Futuhat Al-Ilahiyah juz 2 halaman 144. Kadang wong Marzuki kok ruhe kok ndi sing keterangan. NU dilawan. Kitab nyelempit kok. Aku duwe ora. Ngono lho, kiai-kiai ruh kono. Lan dhewek jangankan ruh, jangankan paham, iso tuku orang duwe orang. Untungnya zaman garuh jalan tapi manut supir. Namar juga apa supir dudu, kula mboten supir. Kula niki namung dados makelar penumpang. Gini, melok bis selamat, sumber selamat. Terakhir, orang di luar NU ngimami Fatihah tanpa bismillah. NU pakai bismillah. Lek maghrib banter, isya banter, subuh. Adillatu wujubil Fatihah ma'al basmalah bis salat. Dalil-dalil diwajibkannya bismillah. An-Nu'aim bin Al-Mujmir radhiyallahu anhu qala, "Shalaitu saya salat khalfa Abi Hurairah, di belakang Abu Hurairah." Berarti makmum. Abu Hurairah jadi imam maca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a alhamdulillahirabbil alamin. Selesai salat, Abu Hurairah yang pakai bismillah itu dawuh, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menguasai diriku, ini sungguhlah aku Abu Hurairah yang imami pakai bismillah, la asbahukum, sungguh aku ini orang yang paling mirip, paling jibles, paling persis salatnya paling mirip dengan siapa? Bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang cara ngimaminya paling mirip Nabi itu lo pakai bismillah. Nah, sahabat itu muridnya Nabi langsung. Andai Nabi imam, sahabat itu soft pertama. Ustadz yang hidup zaman sekarang soft nomor 3.000. Emang jarak itu loh 1440 tahun yang lalu. Halo? Ya, itu lah soft nomor. Yang bisa klaim saya tahu persis Kanjeng Nabi, saya dengar persis Kanjeng Nabi, saya bisa ngelakoni persis Nabi. Yang bisa klaim begitu orang yang berdiri di soft pertama belakang imam, sahabat termasuk Abu Hurairah. Atase wong saiki oleh teko medsos
Oh, solu kamaro itu muni usul. Kalau kami mas sholat kami persis Nabi. Kapan ngerumu? Sungguh aku orang yang paling persis sholatnya dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu An-Nasai diambil dari Bulughul Maram halaman 5. Berikutnya anahu sesungguhnya Anas su'ilah ditanya an qiraati Rasulillah. Ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana qiraatuhu maddan. Nabi itu membacanya panjang-panjang ora kesusu. Summa qara'a, lalu Nabi membaca. Gimana membacanya? Langsung alhamdulillah apa dari bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Timbang Bukhari angel-angel. Ini saya ambil dari Riyadhus Shalihin tentang fadilahnya surat Fatihah. Silakan dilihat. Kau usah angel-angel. Oh, kapan-kapan disambung lagi. Yang jujur, jangan koroh, dan kita kumpul dengan orang jujur, tolo dengan orang jujur, mendukung tim sukses yang jujur. Sehingga jujur, ojo dimusuhi, pada menyusoni. Itu ini muka-muka angsal hidayah. Mulai wes oleh hidayah, ayo bergabung dengan kami. Al-Fatihah. Kira-kira 2 hari yang lalu di salah satu TV ada siaran dari salah satu tokoh, nggak usah tak sebut, engko nesu. Yang katanya kita nggak hito dan seterusnya. Nggak ada aturan hito yang dilanggar Marzuki. Marzuki, Bayi Anwar Liboyo, Roisnya, Ketua Tanfidiahnya tidak pernah rapat di kantor BW ini lalu memutuskan dukung Jokowi Ki Ma'ruf Amin, terus ditandatangani, disestempel pakai stempel PWNU, diedarkan ke ranting-ranting pakai kop PWNU. Kami nggak pernah melakukan itu. Perkara masing-masing kiai melakukan analisa calon iki dengan partai pendukungnya aman untuk NU, calon iki dengan partai pendukungnya gak aman untuk NU. Lalu masing-masing kiai yang melakukan analisa sendiri-sendiri berketetapan hati, saya tak dukung yang aman bagi NU. Itu ya masing-masing, nggak dikomando Marzuki, nggak pernah Marzuki awas. Sehingga ini tak kamplengi, nggak pernah. Paling-paling guyon tak kamplengi berkat. Dan ini perlu tak sampaikan biar umat nggak salah. Kami nggak pernah memperalat organisasi ini untuk alat politik praktis. Tapi kami juga nggak bisa melarang jika Kiai War, Gus Ali punya perhitungan politik. Ini yang paling maslahat untuk NKRI. Ini yang paling maslahat untuk masa depan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau-beliau Kiai NU, Kiai Ahlussunnah berkewajiban secara moral memberitahukan umat ini yang aman untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai pembimbing umat, tentu beliau berkewajiban memberi pencerahan. Deal. Tapi sebagai ketua PW, Rois PW nggak pernah bertanda tangan, berstempel PW, berkop PW, edarkan, mewajibkan, nggak pernah. Insya Allah kami tamat TK kok mas. Tamat MI lah ini. Ngerti kok menunggu ngerti. Saya kira demikian Namun dikai bingung lah umat ini. Kami sudah hati-hati, tapi kami juga wajib memberi pencerahan.
sebagai tanggung jawabmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Amin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkan calon siapapun, baik Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, Prabowo ataupun Sandi, yang sekiranya kemenangannya menjadi maslahat untuk Islam dan umat Islam. Amin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, sekiranya kekalahan seorang itu menjadi maslahat untuk Islam dan umat Islam, maka kalahkan orang tersebut. Allahumma aslih man fi salahihi salahu nahdlatil ulama wan nahdiyyin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahu nahdlatil ulama wan nahdiyyin. Ya Allah, sekiranya calon presiden, wakil presiden tersebut menangnya baik untuk NU dan masa depan NU, menangkan dia, ya Allah. Sekiranya calon presiden, wakil presiden tersebut kalau menang malah tidak baik untuk NU, malah rusak bagi NU, ya Allah, demi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalahkan orang itu, ya Allah. Allahumma aslih man fi salahihi salahu Indonesia NKRI. Allahumma ahlik man fi halakihi salahu Indonesia NKRI. Ya Allah, sekiranya calon presiden partai tim sukses menang menjadi baik untuk Indonesia dan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, ya Allah, menangkan dia. Amin. Sekiranya kemenangan seorang calon presiden tim sukses partai pendukung pengusungnya malah tidak baik untuk NKRI, ya Allah, demi para pahlawan yang telah mengucurkan darah dagingnya untuk negeri ini, ya Allah, kalahkan orang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.